Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Teresia Henlong. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Muaralawa. Jabatan saya sebagai guru pendidikan Pancasila, alamat Kampung Lambing, Kecamatan Muaralawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Pada sesi ini saya akan menjawab tugas diskusi 1 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, jurusan Magister Pendidikan Dasar. Pertanyaan pada poin pertama. Apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah atau lingkungan saya? Iya, saya melihat bahwa permasalahan yang dibahas dalam kedua artikel tersebut sangat relevan dengan kondisi di lingkungan sekolah saya. Mari kita mengupas isi daripada masing-masing artikel tersebut. Artikel pertama menyoroti tentang kualitas pendidikan di Indonesia dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya pada aspek pemerataan akses dan peningkatan mutu. Hal ini juga terjadi di sekolah tempat saya pernah bertugas, di mana keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia masih menjadi kendala utama. Sementara itu, artikel kedua mengulas tentang dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan di wilayah pedesaan. Ini sangat mencerminkan kondisi dan keadaan di SD Negeri 007 Tering yang terletak di daerah pesisir pantai dengan akses jalan yang cukup sulit. Pembangunan infrastruktur seperti ruang kelas, toilet yang kurang layak, dan akses internet masih menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Kita bersama-sama akan melihat bagaimana persamaan dan perbedaan artikel tersebut dengan keadaan di sekolah tempat pernah saya bertugas. Persamaannya yang pertama, sama-sama menghadapi kendala dalam infrastruktur pendidikan dan kesenjangan akses. Yang kedua, tenaga pendidik yang terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas. Dan yang ketiga, dampak kondisi sosial budaya setempat terhadap partisipasi pendidikan anak-anak seperti budaya kerja anak dan pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya, yang pertama, di tempat saya bertugas dulu, partisipasi anak-anak untuk sekolah relatif tinggi karena sudah adanya kesadaran orang tua meskipun fasilitas belum maksimal. Yang kedua, dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk program BOSDA atau bantuan operasional sekolah daerah cukup membantu meskipun masih terbatas. Pada pertanyaan kedua ini, bagaimana saran saya untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut? Yang pertama yaitu penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Nah, pada kesempatan ini pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam mengusulkan anggaran pembangunan pendidikan, termasuk perbaikan infrastruktur dan penyediaan tenaga pendidik. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan. Nah, di mana guru-guru di daerah pedesaan perlu diberikan akses pelatihan daring maupun luring yang mudah dijangkau. Dan untuk yang ketiga yaitu pendekatan berbasis budaya lokal. Untuk mengatasi hambatan sosial budaya, penting mengedepankan pendekatan yang menghormati budaya lokal sambil terus-menerus memberikan edukasi kepada orang tua dan tokoh masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Sedangkan yang terakhir yaitu pemberdayaan komunitas sekolah. Nah, di mana melibatkan komite sekolah, tokoh masyarakat, dan alumni untuk membantu pendanaan atau pelaksanaan program-program pendidikan di sekolah tersebut. Berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga, bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara? Nah, di sini kaitannya sangat jelas, dapat dilihat dari perspektif perbandingan pendidikan dasar antara negara berkembang dengan negara maju. Dalam modul 1, Studi Komparatif Pendidikan Dasar dijelaskan bahwa yang pertama, negara-negara maju seperti Finlandia dan Jepang menempatkan kualitas pendidikan sebagai prioritas utama dengan perhatian besar pada pemerataan dan kesejahteraan siswa. Sedangkan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, tantangan utama masih seputaran akses infrastruktur dan kualitas pengajaran. Isi artikel memperkuat pemahaman bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia,
Kita tidak hanya perlu meniru kebijakan dari negara maju, tetapi juga harus memperhatikan konteks lokal dan membangun pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Dari diskusi satu ini, saya dapat menyimpulkan bahwa permasalahan pendidikan di daerah tidak bisa dilihat hanya dari aspek sarana prasarana, tetapi juga berkaitan erat dengan isu sosial, politik, dan budaya yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan holistik dan kolaboratif sangat diperlukan. Sekian pemaparan dari saya terkait tugas diskusi 1 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Terima kasih.